14. Amar pun bersimpu di kaki Retno, sementara Retno menangis terseduh. Melihat sang ibu menangis membuat hati Amar semakin merasa bersalah. Kamu sudah berbuat dua dosa besar, Amar. Pertama, kamu menikahi Aisyah tanpa memberi nafkah untuknya. Sekarang ditambah lagi dengan berbuat ZN4 dengan wanita lain. Ucap Retno di sela isak tangisnya. Amar memang salah, Bu. Amar minta maaf, Amar hilaf. Besok Amar akan mengurus perceraian Amar dengan Aisyah. Ujar Amar yakin. Apa? Bercerai? Mau ditaruh di mana wajah Ibu Amar? Nama baik yang selama ini ayah kamu banggakan hancur begitu saja karena kebodohan kamu. Lalu Amar harus apa? Amar harus bagaimana? Apa yang harus Amar lakukan? Ucap tegas Amar. Amar yang semula bersimpu di kaki ibunya beranjak berdiri tegap mempertanyakan harus bagaimana lagi dia menyelesaikan semua masalahnya. Tolonglah, Bu. Jangan mempersulit Amar. Amar sudah cukup sulit. Ujar Amar kembali bersimpu di kaki Retno yang sedang duduk di pinggiran tempat tidurnya. Lalu apa mau kamu? Ibu saja bingung. Ibu tidak tahu lagi harus bagaimana. Ucap Retno dengan derai air mata. Bu, izinkan Amar menikah siri dengan Sera. Setidaknya Amar bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah Amar lakukan terhadap Sera. Lalu Aisyah, dia amanat dari ayah kamu. Ayah menitipkan Aisyah sama kamu, Amar. Jelas, Retno. Aisyah akan aku ceraikan, Bu, setelah menikah dengan Sera. Aisyah akan tetap Amar beri nafkah untuk biaya hidup dia. Amar akan bertanggung jawab sama Aisyah, kalau perlu Amar akan mencarikan jodoh untuk Aisyah. Mana bisa seperti itu, Amar? Apa kamu sudah gila 4? Ujar Retno terlihat emosi. Bu, selama ini juga Amar tidak pernah mencintai Aisyah. Amar hanya mencintai Sera, Bu. Tegas Amar. Terus apa kamu sendiri yakin? Wanita yang kamu normpati adalah Sera. Kamu saja tidak ingat dengan siapa kamu pergi ke hotel malah mau menikahi Sera. Ujar Retno. Mendengar perkataan Retno seketika membuat Amar terdiam dan kembali berpikir. Ada benarnya juga dengan apa yang dikatakan sang ibu. Amar sendiri tidak yakin apakah wanita yang bersama dengannya di malam itu di hotel adalah Sera. Apalagi jika Retno sampai tahu jika Amar sempat melihat sosok wanita cantik dan itu bukanlah Sera. Tentu Retno akan membuat Amar kembali memikirkan untuk tidak menikahi Sera dulu sebelum semuanya jelas. Apalagi jika aku memberitahu ibu bahwa ada sosok wanita cantik yang sempat aku lihat. Tapi aku tidak yakin semua itu nyata, bisa saja aku cuma bermimpi saja. Ucap batin Amar. Amar, kenapa kamu diam? Apa kamu yakin melakukannya dengan Sera? Bagaimana jika itu bukan Sera? Kamu sendiri bilang kamu pergi ke klub. Itu sendirian tanpa Sera. Bagaimana mungkin bisa ada Sera di hotel? Jelas ibu sedikit ingin membuka pikiran Amar. Aku yakin itu Sera, Bu. Aku sendiri melihat wajah Sera saat itu. Jelas Amar. Mencoba untuk meyakinkan ibunya walaupun dirinya sendiri tidak yakin. Ibu Retno pun terdiam tidak berkata apapun. Hanya terdiam mencoba untuk lebih bersabar menghadapi Amar. Izinkan Amar, Bu. Sebelum Sera hamil, Bu. Ungkap Amar. Perkataan Amar membuat jantung Retno terasa mau melompat. Benar juga. Bagaimana jika Sera hamil dan anak itu tidak memiliki ayah? Sedangkan Aisyah sendiri tidak mungkin hamil karena disentuh pun tidak oleh anakku. Batin Retno. Bu, Amar takut jika Sera hamil, Bu. Ucap lagi Amar. Tidak. Jika Sera sampai hamil, anaknya harus mempunyai ayah. Kamu menikahlah dengan Sera tanpa diketahui Aisyah. Setelah itu ceraikan Aisyah. Tegas Retno dan lalu menyeka pipinya yang basah karena tangisnya. Wajah Amar terlihat berbinar bahagia telah mendapatkan persetujuan dari ibunya untuk menikahi Sera. Ibu yakin? Tanya Amar yang kini nampak ragu. Ibu yakin? Ibu tidak mau calon cucu ibu terlantar?
Hidup tanpa seorang ayah. Ucap Retno pelan. Terima kasih, Bu. Lagi pula selama ini Ibu berteman baik dengan Sera kan, Bu? Ibu pasti cocok sama Sera. Jelas Amar setelah memeluk ibunya karena merasa bahagia karena pernikahannya direstui sang ibu. Aisyah terlihat mondar-mandir di dalam kamarnya, lain dengan Amir yang terlihat mondar-mandir di depan pintu kamar ibunya di mana sang ibu dan kakak sedang berbicara di dalam kamar. Ceklek. Pintu kamar terbuka dan tentu saja itu sangat membuat Amir kaget. Ngapain kamu? Nguping ya ah? Tanya Amar. Ah tidak. Siapa bilang nguping? Aku cuma mau pergi ke kamar ibu. Ujar Amir yang langsung ingin menerobos masuk ke dalam kamar ibunya. Aisyah tunggu dulu. Kamu mau kemana, Bro? Sontak Amar mencegah Amir yang hendak masuk ke kamar ibu mereka. Apaan sih? Ujar Amir memaksa ingin masuk namun ditahan oleh Amar. Ibu sedang istirahat, ibu pusing. Sana pergi. Ujar Amar. Masa ia pusing? Tadi ibu sehat-sehat. Amir masih mencoba untuk masuk ke dalam kamar. Amir cukup. Sudahlah. Biarkan ibu istirahat dulu. Tegas Amar yang mulai merasa kesal karena Amir bersikeras ingin masuk ke dalam kamar ibunya. Amir seketika terdiam mendengar perkataan Amar dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kamar ibunya. Bagus. Dari tadi kek? Ketus Amar. Setelah melihat Amar masuk ke dalam kamarnya, Amar kemudian masuk juga ke kamar dan lagi-lagi menemukan orang yang sedang mondar-mandir. Aisyah kaget tiba-tiba saja Amar masuk ke dalam kamar. Ini lagi mondar-mandir di sini. Tidur? Ketus Amar. Iya, Amas. Tetapi... Ujar Aisyah. Sudah tidur saja, apa yang aku bicarakan dengan ibu bukan urusanmu. Tegas Amar. Ketegasannya Amar membuat Aisyah mengalah dan naik ke tempat tidurnya. Setelah melihat Aisyah tidur, Amar berjalan menuju lemari, kemudian Amar merogoh saku celananya. Amar tersenyum melihat cincin yang tadi dia beli dengan Sera. Setelah puas memandang cincin itu, Amar kemudian menyimpan cincinnya di laci lemari pakaiannya. Sebentar lagi aku akan memiliki kamu, gumam Amar. Aisyah ternyata mendengar gumaman Amar dan mengira Amar mengatakan itu kepadanya. Aisyah pun tersenyum dan tertidur dengan perasaan bahagia. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Sere dan aku akan jarang tidur di sini. Mungkin itu akan membuat Aisyah marah dan akhirnya meminta aku untuk menceraikannya dan semoga itu terjadi agar aku tidak perlu repot-repot mencari alasan untuk menceraikan dia. Batin Amar. Amar terus melihat ke Aisyah yang sedang tidur memunggungi dirinya. Amar tidak sadar bahwa Aisyahlah wanita cantik yang sempat ia lihat. Malam berganti pagi seperti biasa setelah Aisyah sholat. Aisyah menyiapkan pakaian untuk Amar dan bukan saja pakaian, semua juga dipersiapkan Aisyah dari mulai warna dasi yang senada dengan kemeja yang akan Amar pakai. Sepatu, kaos kaki semua Aisyah persiapkan sampai air hangat Aisyah yang siapkan untuknya, apalagi hanya sekedar sarapan sudah pasti Aisyah yang siapkan. Padahal Aisyah belum genap 1 minggu menjadi istri Amar akan tetapi Aisyah begitu mengerti apa yang Amar butuhkan. Amar sendiri bukan tipe pria yang pemilih ia akan pakai apa yang telah disiapkan. Asal jangan warna yang tidak ia suka yaitu warna merah jambu. Aisyah membuka lemari Amar bermaksud untuk mengambil kaos kaki untuk Amar. Namun apa yang Aisyah lihat? Yang Aisyah lihat adalah sebuah kotak perhiasan berwarna merah. Apa ini? Gumam Aisyah. Aisyah tersenyum setelah melihat isi kotak perhiasan berwarna merah yang ternyata adalah sebuah cincin. Mungkin ini akan diberikan Mas Amar untukku nanti atau lusa. Gumam Aisyah kemudian menyimpan cincin itu di tempat semula. Setelah menyimpan kotak perhiasan di tempat semula, Aisyah melangkah mendekati Amar yang masih tertidur pulas. Seperti biasa Aisyah terlebih dahulu menatap wajah Amar yang sedang tertidur. Kamu tampan sekali Mas dan aku semakin yakin bahwa kini aku telah jatuh cinta pada suamiku sendiri, gumam Aisyah sebelum Aisyah memutuskan untuk membangunkan Amar. Akhirnya Aisyah membangunkan Amar. Mas, bangun. Ucap Aisyah pelan berdiri di samping tempat tidur Amar.
Amar masih tidak membuka matanya. Mas, subuh hampir selesai, Mas. Ucap Aisyah mencoba kembali untuk membangunkan Amar. Ya, perlahan Amar beranjak dari pembaringannya dan bersamaan dengan itu Aisyah juga beranjak pergi melangkah keluar dari kamar. Setelah kebutuhan Amar disiapkan, Aisyah pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan untuk semua orang. Ibu di mana? Kok tumben masih sepi? Kamarnya juga terlihat masih gelap. Apa mungkin ibu kesiangan? Lebih baik aku bangunkan ibu. Gumam Aisyah pergi untuk mengetuk pintu kamar sang mertua. Tok, tok. Bu, apakah ibu sudah bangun? Tanya Aisyah. Ya, sudah ibu sudah bangun, ibu cuma tidak enak badan saja. Kamu urus saja semua keperluan anak-anakku. Terdengar suara Retno dari dalam kamar. Baik, Bu. Jawab Aisyah. Dengan gamis syari lengkap dengan penutup wajah Aisyah kemudian mengetuk pintu kamar Amir. Tok, tok, tok. Ya. Setelah mendengar suara Amir, Aisyah pun kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapan untuk mereka. Tidak lama kakak beradik itu satu persatu muncul di ruang makan. Ibu mana MBA? Tanya Amir. Ibu katanya tidak enak badan, biar saya nanti yang akan mengantar sarapan untuk ibu, ujar Aisyah. Tidak usah MBA. Biar Amir saja yang mengantarkan sarapan untuk ibu. Ucap Amir. Kamu sarapan saja. Biar saya yang mengantar sarapan untuk ibu. Oke, ujar Amir. Lain dengan Amar yang memang sudah mengetahui keadaan sang ibu. Amar tidak berkata apapun. Sebentar saya antarkan sarapan untuk ibu dulu, ujar Aisyah membawa makanan untuk ibu mertuanya. MBA Aisyah, maaf aku lupa. Terima kasih atas hadiahnya. Ucap Amir. Ya. Aisyah mengangguk dan lalu pergi ke kamar Retno. Hadiah? Tanya Amar heran. Iya, kemarin aku sama ibu dikasih hadiah sama MBA Aisyah, Mas. Bukan main, Mbak. Aisyah baiknya. Sampai memberikan ibu tas harga 16 jutaan, juga memberikan aku dompet harga 3,5 jutaan, Mas. Ungkap Amar. Benarkah? Dari mana Aisyah mempunyai uang sebanyak itu? Ucap Amar heran. Tidak tahu. Mungkin dari hasil dia menabung seumur hidupnya. Kurang apa lagi Mbak Aisyah? Baiknya bukan main. Dia mau menghabiskan uang tabungannya hanya untuk memberikan aku sama ibu hadiah mahal. Ucap jelas Amir menyindir Amar agar Amar mau membuka hatinya untuk Aisyah. Ah, paling cuma barang tiruan. Terserah kamulah. Ujar Amir. Terus apa yang sebenarnya kamu dan ibu bicarakan kemarin? Sehingga ibu tidak enak badan hari ini. Bicara apa? Mas tidak bicarakan apa-apa dengan ibu. Mungkin kondisi ibu memang udah sakit aja dari kemarin. Iyakah? Ledek Amir. Aisyah datang masih membawa sarapan ibu di tangannya. MBA, kenapa makanannya dibawa lagi? Tanya Amir ketika melihat Aisyah membawa makanan itu lagi, sepertinya Retno tidak mau memakan sarapannya. Katanya, ibu sedang tidak enak badan, belum ingin makan. Ibu juga sedang ingin sendiri, tidak ingin diganggu. Kata ibu jika kalian mau pergi, pergi saja, ibu ingin sendiri. Jelas Aisyah. Amar dan Amir manggut-manggut dan menuruti apa yang dikatakan Aisyah. Aisyah, ngomong-ngomong, kamu punya uang dari mana sampai memberikan hadiah mahal untuk ibu dan Amir? Deka Aisyah baru sadar dirinya telah memberikan hadiah mahal untuk ibu dan Amir, padahal menurut dirinya itu tidak seberapa. Aisyah, kamu dengar tidak? Ucap Amar. Emma Anungs. Uang? Iya, dari uang tabungan aku, Mas. Ucap Aisyah. Ucapan itu meluncur begitu saja dari bibir Aisyah yang tertutup penutup wajah. Tidak perlu kamu membelikan ibu dan Amar hadiah semahal itu. Aku tidak sanggup untuk menggantinya. Ketus Amar. Maaf, Mas. Itu hadiah, Mas. Aku tidak mengharapkan balasan apapun dari kalian.
Maaf jika sudah menyinggung kalian. Ucap Aisyah yang kemudian pergi begitu saja meninggalkan ruang makan. Harusnya kamu tidak bicara seperti itu, Mas. Kasihan MBA. Aisyah jadi dia gak enak hati kan? Biarkan sajalah, agar kedepannya dia tidak mengharapkan lebih dari Mas. Ujar Amar. Aisyah baik, Mas. Apapun yang dia lakukan tanpa pamrih, kamu saja yang buta. Ketus Amar yang juga meninggalkan ruang makan. Aduh, kenapa aku memberikan hadiah semahal itu? Untung mereka tidak curiga. Gumam Aisyah. Aisyah kini berada di dalam kamar. Aisyah menyesal memberikan hadiah yang dapat membuat mereka curiga. Bersambung. Bab 15. Amar heran melihat rambut Sarah. Aisyah kini